Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dalam YouTube channel Belajar IPA. Bab 6. Sistem peredaran darah manusia. Ilmu pengetahuan alam kelas 8. Pada bab sistem peredaran darah manusia, terdapat dua subbab yang akan dibahas. Yang pertama, struktur dan fungsi sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, gangguan dan kelainan sistem peredaran darah serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Pada struktur dan fungsi sistem peredaran darah manusia, yang pertama kita akan membahas komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah. Yang kedua, mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, frekuensi denyut jantung. Komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas 3 komponen utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Pada darah, komponen yang ada pada darah meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Adapun sel-sel darah yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Komponen penyusun sistem peredaran darah yang kedua yaitu jantung. Terdiri atas 4 ruang, bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Komponen yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh manusia dan sebaliknya. Berdasarkan fungsinya ada 3 macam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh balik yaitu vena, pembuluh kapiler. Selanjutnya, subbab mekanisme peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda, yaitu dalam 1 kali peredaran darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Sebagai peredaran darah ganda, peredaran darah manusia dapat dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Sistem peredaran darah ini dimulai saat bilik kiri memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian, darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida masuk ke serambi kanan melalui vena cava. Peredaran darah kecil. Darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Pada sistem peredaran darah ini terjadi saat bilik kanan memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian, darah dari paru-paru yang mengandung oksigen masuk ke serambi kanan melalui vena pulmonalis. Frekuensi denyut jantung. Denyut jantung terjadi apabila otot jantung berkontraksi. Denyut jantung dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit seperti di leher dan pergelangan tangan. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas jenis kelamin, usia, suhu tubuh, dan keadaan kesehatan. Gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia berserta upaya pencegahan. Yang pertama, stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga terjadi kematian sel-sel pada bagian area di otak. Stroke dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat.
Resiko mengalami stroke akan berkurang jika terbiasa mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Hipertensi diakibatkan oleh tekanan darah yang tinggi di dalam arteri. Hipertensi atau tekanan darah. Kondisi hipertensi memang tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat dikontrol melalui pola hidup yang sehat. Contoh, tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, diet rendah garam dan rendah lemak, berolahraga secara teratur, serta istirahat apabila lelah atau tegang. Hipotensi merupakan kebalikan dari hipertensi, yaitu kondisi tekanan darah yang rendah. Hipotensi terjadi jika tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg. Gejala dari hipotensi yaitu pusing, lemah, dan pandangan buram. Hipotensi dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu minum air putih 8-10 gelas setiap hari dan melakukan olahraga ringan secara teratur. Jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah arteri koronaria yang memasok darah ke jantung mengalami penyempitan akibat penumpukan kolesterol atau zat lainnya. Penyakit jantung koroner dapat dicegah dengan menerapkan pola makan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres, dan berolahraga secara teratur, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, serta mengonsumsi antioksidan. Yang kelima adalah varises, merupakan pelebaran pembuluh darah balik atau vena. Biasanya terjadi di kaki, terutama bagian betis. Untuk mencegah terjadinya varises, sebaiknya hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Untuk mencegah terjadinya ambien, sebaiknya hindari mengejan saat buang air besar dan perbanyaklah mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Yang keenam adalah anemia. Anemia atau kurang darah adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah berada di bawah normal. Anemia dapat dicegah dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan jika perlu mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Baiklah adik-adik, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Harapannya bisa disimak dengan baik ya pembahasan kita tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa belajar dengan rajin ya. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share pada video ini ya, serta subscribe.